kasih Yang Mulia. Pertama disclaimer bahwa saya tidak ahli gizi dan saya juga tidak ahli pendidikan. Namun saya akan mengatakan bahwa saya sesuai dengan keahlian saya sekolah hukum administrasi negara. Mengapa saya mengatakan itu sangat baik ya? MBG itu sangat baik karena saya itu jujur saya itu pembaca Tan Malaka dan pembaca Muhammad Yamin di situ. Penelitian-penelitian saya terkait dengan itu. Silahkan cek di Google Scholar maupun jurnal-jurnal saya. Di situ memang program presiden itu sangat sosialis dan itu saya seneng itu dulu. Saya seneng. Cuman pertanyaannya kan begini ya. Muridnya gizinya bagus, tapi kemudian gurunya gizinya jelek. Apakah logikanya apakah bisa itu transfer nulit gitu loh. Bayangkan saja murid-muridnya gizinya bagus, gurunya kayak sebelah saya ini belum makan nih kayaknya dia itu. Saya belum makan beliau ini. Bisa dicek ini. Makanya paling sambal tempe sama sambal orek misalkan itu. Nah itu kan menjadi sebuah anomali bagi kita ini loh. Anomali inilah yang kemudian yang harus kita jelaskan ke dalam publik. Kalau dalam Thomas Kuhn itu kan ada A, kemudian anomali, kemudian menjadi revolusi ilmu pengetahuan itu. Ketika ada anomali berarti harus ada jawabannya, harus ada perbaikannya. Ketika ada keracunan terkait dengan MBG, berarti ada modus manipulasi pagu anggaran MBG. Sedangkan itu adalah anggaran negara. Ketika itu ada anggaran negara dan kemudian ada manipulasi, korupsi jatuhnya itu. Apakah kemudian BGN itu kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memeriksa dapur-dapur itu terkait dengan anggaran negara? Ini pajak rakyat gitu. Yang berhak menerima bukan hanya siswa, tapi gurunya saja. Nah kalau gurunya itu gizinya jelek, siswanya gurunya bagus, nggak met gitu loh. Ini yang saya dalilkan. Yang kedua terkait dengan adanya berdampak terhadap pemerintah daerah, anggaran-anggaran pemerintah daerah sangat berdampak. Kalau kita lihat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, trias politika itu hanya ada di pusat pastinya itu. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Di bawah itu eksekutif. Maka ketika di pusat itu mengatakan A, di bawah kan pasti berdampak. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sebagainya akan berdampak sampai sekarang. Nah itu yang kemudian pasti akan berdampak terhadap dunia pendidikan dan lain sebagainya. Nah terkait pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani, ini menarik Yang Mulia. Ini kaidah-kaidah fikih khas Pekalongan kayaknya ini. Jadi di Pekalongan itu kan di kaidah fikih itu kan ada malayu cokulhu layu cokulhu. Kalau nggak bisa semuanya, ya disempil-sempil saja lah di bawah ini. Bisa nggak kalau nggak bisa dimasuk di APBN pendidikan, dikasih sedikit-sedikit aja, misalkan gitu. Pada dasarnya kalau menjawab soal ini, bukan menjawab soal, mohon maaf, diskusi. Di kajian hukum administrasi negara itu ada namanya asas atau functionary divide. Functional divide itu pada dasarnya apapun kebijakannya, meskipun itu salah, diperbolehkan asal dapat mempengaruhi pergaulan hukum dan tidak ada pertentangan. Saya kasih contoh Yang Mulia, izin kalau diperbolehkan ini contohnya sangat sensitif terkait dengan putusan PT UN terkait dengan pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi. Diperbolehkan, misalkan kalau diperbolehkan saya akan utarakan, kalau tidak diperbolehkan saya akan cari contoh yang lain Yang Mulia. Cari yang lain saja. Nanti panjang ceritanya itu. Baik Yang Mulia, saya contohkan yang agak kekinian saja nih Yang Mulia. Liga Inggris Yang Mulia. Liga Inggris sekarang itu Arsenal itu juaranya Yang Mulia. Tapi orang masih beranggapan yang juara adalah MU, King MU. Orang masih menyebut King MU padahal dia nggak juara Yang Mulia. Artinya itu kan nggak ada pertentangan itu Yang Mulia. Bukan Madura United tapi ya. Saya bukan orang Madura Yang Mulia, Madura nggak tahu. Karena saya fan MU, mohon maaf, tapi terima kasih saya kepada fan Arsenal, selamat juara. Nah itu salah satu functional divide di situ. Kalau misalkan itu anggaranmu dimasukkan dalam APBN, meskipun baik secara teori menurut saya misalkan bahwa itu tidak masuk, tapi ternyata ketika di APBN kan kemudian tidak ada pertentangan, tidak ada pergulatan dan diterima banyak orang, ya monggo misalkan sama, maka dari situlah turunnya menjadi asas esnun dan estun. Segala perbuatan, tindakan, keputusan saat itu juga berlaku sampai dengan adanya
putusan mengatakan lain. Nah, itu garisnya itu di situ yang mulia. Ini yang kemudian menjadi, nah disinilah kemudian menjadi kajiannya. Disinilah kemudian menjadi, yuk ini benar nggak ini sih? Kemudian apa namanya di anggaran APBN itu benar atau tidak? Ini silakan nanti yang mulia memutuskan. Nah, cuma pertanyaannya ini kita harus perlu didefinisikan ulang ya terkait dengan posisi para pihak ini ya. Jadi para pemohon ini dalam konteks sidang judicial review itu tidak ada lawan kawan. Mohon maaf, tidak ada lawan. Tapi bersama kita berembuk, inilah kemudian asas tertinggi yaitu Pancasila, musyawarah mufakat ada di sini. Kenapa demikian? Makanya para hakimnya ditunjuk adalah negarawan. Nah, disitulah kemudian musyawarah mufakat. Jadi kita bukan pertentangan dan sebagainya. Ini musyawarah intelektual yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang mulia sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.